وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Baik, pada lafal bacaan wa iz akhadna, di sini huruf zal, dan ya pada kedua kata ini wa iz dan akhadna, hati-hati dalam melafalkan keduanya, jangan sampai ia terpantulkan. Jangan wa iza akhadna, nah, memantul zalnya. Karena salah satu sifat zal itu tidak boleh mantul, karena zal bukan huruf-huruf qalqalah, maka tidak boleh terpantulkan ketika melafalkannya. Kemudian pada lafal na, kemudian mi, sa, ketiga kata ini wajib dipanjangkan 2 harakat. Maka wa iz akhadna mitsaqakum, karena ketiga bacaan ini adalah bacaan mad tabi'i dan dia harus sama. Hati-hati dalam melafalkan bacaan mad tabi'i ya teman-teman. Jangan sampai ia terlalu panjang salah satunya. Misalkan wa iz akhadna mitsaqakum, sanya lebih pendek. Nah, tapi yang tadi na dan mi terlalu panjang, cukup 2 harakat itu ayunkan saja. 1 ayunan. Kemudian pada lafal mitsaqakum jelaskan mimnya karena ia ada izhar syafawi. La tasfikuna dima'akum, la tasfikuna, sin juga jangan sampai mantul, jangan la tasfikuna, itu memantul sinnya. Agar sempurna alirkan nafasnya karena sin punya sifat sofir. Sifat pertama hamas, ada sifat sofirnya berdesis ya. Tasfikuna. Kemudian panjangkan la dan ku harus sama sebagaimana akhadna mitsaqakum karena ia ada bacaan mad tabi'i. Karena ia dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal dima'akum, panjangkan huruf ma atau panjangkan bacaan ma sepanjang 4 harakat karena pada lafal ma ini ada bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi ketika adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka kita lihat ma asalnya 2 harakat di ma akum, karena bertemu setelahnya hamzah maka ma-nya menjadi 4 atau 5 harakat. Dan inilah yang kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Jadi kita memanjangkannya seperti mana? Bagaimana? La tasfikuna dima'akum. Nah, seperti itu. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Panjangkan huruf la, ju sepanjang 2 harakat karena keduanya ada bacaan mad tabi'i dan harus sama. Wala tukhrijuna. Nah, seperti. Kemudian berlafal anfusakum min diyarikum. Pada lafal anfusakum, bacaan anfusakum di sini ada huruf nun yang ia tidak berharokat, maka kita hukumi dengan nun sukun. Kemudian bertemu setelahnya huruf fa, maka suara nunnya disamarkan kepada huruf fa karena fa termasuk salah satu dari huruf ikhfa, yaitu huruf-huruf yang harus dibaca dengan menyamarkan suara nunnya ya kepada huruf setelahnya. Maka ini jangan dibaca anfusakum, tapi dia langsung kepada makhraj daripada huruf fa. Makhraj huruf fa di mana? Makhrajnya adalah di bibir kita, yang mana dia tidak merapat sekali antara bibir bawah dan atas.
lebih kepada masih ada sedikit rongganya. Anfusakum. Kemudian langkah yang selanjutnya ditahan suara dengannya sepanjang 2 harokat. Anfusakum. Kemudian ketika ada mim mati bertemu mim, antara bacaan anfusakum min diyarikum, adanya mim bertemu dengan huruf mim, teman-teman. Di sini mim yang pertama sukun, mim yang kedua dikasih harokat tasdid dan diwarnai dengan warna hijau, yang artinya huruf mim yang pertama dimasukkan kepada huruf mim yang kedua. Nah, apabila kita mendapati ada mim bertemu mim, ini yang kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya tadi memasukkan mim pertama kepada mim kedua dan ditahan suara nya. Maka anfusakum, tidak langsung anfusakum min, ya, tapi ditahan dahulu. Kemudian pada lafal min diyarikum ada nun mati bertemu dengan huruf dal. Hukumnya sama sebagaimana ketika ada nun mati bertemu dengan huruf fa, yaitu disamarkan nunnya kepada huruf dalnya. Maka huruf dal itu makhrajnya dari ujung lidah kita yang bertemu dengan perbatasan antara gigi atas dan gusinya. Maka min diyarikum, jangan dibaca dengan min diyarikum, tapi dia samarkan langsung kepada hurufnya. Min diyarikum, panjangkan ya sepanjang 2 harokat karena ya ada fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal thumma aqrartum wa antum tashhadun, pada lafal thumma tahan dulu huruf mimnya karena di sini mim berharakat tasydid, maka tahan suara nya 2 harokat. Thumma. Kemudian aqrartum wajib kita pantulkan pada lafal huruf qaf karena ia termasuk daripada huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, ya, ada 5. Salah satunya adalah ba, jim, dal, to dan qaf. Ya, ba, jim, dal, toko. Nah, qaf ketika ia berharokat sukun, ini sebagaimana yang lainnya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantulkannya. Contoh, tsumma aqrartum. Nah, itu tidak membacanya dengan pantul, ya, maka kurang tepat dan salah. Yang kedua, menambahkan hamzah. Contoh, tsumma aqrartum. Nah, seperti itu. Itu juga memantul, tidak, dia memantulkan tapi menambahkan hamzah. Yang selanjutnya, ro ini diwarnai dengan warna biru, artinya ro-nya dibaca dengan tebal. Tidak dibaca aqrartum, tapi dia aqrartum, rartum, tebalkan sedikit. Kemudian pada lafal tum dijelaskan mimnya karena ia izhar syafawi. Wa antum tashhadun. Nun sukun diwarnai dengan warna hijau bertemu dengan huruf ta, sama hukumnya sebagaimana dia ketemu dengan fa dan ketemu dengan dal, yang dimana keduanya dibaca dengan bacaan ikhfa, yaitu samarkan langsung kepada huruf ta-nya. Maka tidak dibaca dengan antum tapi antum, langsung kepada makhraj daripada huruf ta-nya. Kemudian tashhadun, shin hati-hati jangan diganti dengan huruf sin, misalnya tashadun, nanti berubah maknanya. Maka atau misalnya tashadun dengan sa, salah karena dia shin ada sifat namanya sifat tafashi. Tafashi itu apa? Tafashi yaitu menyebarkan bunyi suara itu banyak di mulut. Intisyarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara kita di dalam mulut lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Maka wa antum tashhadun. Kemudian lafal dun ini ada bacaan mat arid disukun, kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi kita ngambil yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu 4 harokat. Baik, kita coba ulangi dari ayat awal.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.